Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Tentunya kita masih di bincang kecantikan. Nah, tentunya kalau sudah hadir yang cantik-cantik di sini, kita akan membahas seputar dengan kecantikannya di Tribuners. Dan kali ini saya ditemani oleh narasumber saya. Di sini sudah hadir Dr. Sherly. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar nih dok? Baik, alhamdulillah. Oke, aku juga mengucapkan makasih banyak banget untuk Dr. Sherly karena sudah menyempatkan waktunya ya dok di sela-sela kesibukan tapi tetap datang ke studio Tribun Lampung nih Tribuners ya. Dan tentunya untuk apa? Untuk mengedukasi kita semua perihal dengan masalah-masalah kecantikan dan tentunya masalah kulit ya dok ya. Benar banget. Nah, Dr. Sherly ini prakteknya di mana sih dok kalau boleh tahu? Oke, kalau saya prakteknya di Metro, di kalau namanya sih Aziza Estetik Clinic. Oke, jadi ada di Aziza Estetik Clinic ya dok. Benar ya. banget. Nah mungkin nanti Tribuners selama kurang lebih 30 menit ke depan kita bersama dengan Dr. Sherly akan membahas permasalahan tentang garis di wajah ya dok ya, dan Garis juga halus garis ya. halus ya Tribuners, dan tentunya kerutan-kerutan yang ada di wajah. Sebenarnya penyebabnya apa sih Tribuners gitu, dan mungkin treatment apa yang bisa kita ambil gitu untuk bisa mengatasi hal ini. Nah sebelum kita masuk ke arah sana, kita pengen dengar dulu penjelasan dari Dr. Sherly terkait dengan kulit wajah yang baik itu seperti apa tuh dok, yang sehat itu seperti apa sih dok, mungkin boleh ceritakan dan jelaskan dengan Tribuners di rumah. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita membicarakan kulit yang baik nih, kulit yang sehat berarti ya. Jadi kalau kulit yang sehat itu kita bisa raba di kulit kita, menggunakan tangan juga bisa. Jadi kalau kita raba kulitnya terasa lembab, kemudian kulitnya terasa halus, tidak terasa kasar, itu namanya kulitnya sehat. Oke. Gitu. Satu lagi sih, sebenarnya kalau misalnya kita nggak harus kita raba, kita lihat secara langsung, itu kulitnya lebih bercahaya. Oh gitu. Benar. Wow, berarti kulit yang sehat itu bisa kita lihat secara fisiknya ya dok ya. Benar banget. Bisa kita lihat secara fisik dan bisa kita lihat secara mata kita gitu ya Tribuners ya. Ternyata ada ciri-cirinya nih Tribuners gitu. Kulit yang bercahaya tadi, Benar. lalu kulitnya halus dan kulitnya ini lembab ya dok. Benar Jadi banget. nggak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah atau oily tadi ya dok ya. Benar. Oke. Nah kalau dari dalamnya nih dok, tadi kan Oke. mungkin dari eksternal kita bisa lihat ya dok. Kalau dari dalamnya tuh seperti apa tuh dok? Oke, kalau misalnya dari dalamnya, jadi kalau kulit itu sebenarnya nggak tipis ya. Jadi kulit itu sebenarnya tebal gitu. Kalau misalnya kita lihat secara mikroskopisnya gitu. Jadi kalau misalnya dari dalam, kulit yang sehat itu kalau serat kolagennya dan serabut elastinnya itu masih banyak produksinya. Kalau misalnya serat kolagen dan serabut elastin itu banyak di dalam kulit, itu otomatis kulit akan terasa lembab, bercahaya, kemudian juga akan terasa kenyal, jadi tetap awet muda, nggak muncul keriput, noda hitam, kemudian juga untuk kayak misalnya kita bilangnya melasma nih, biasanya ibu-ibu biasanya suka gitu, itu nggak akan muncul kalau misalnya seandainya serat kolagen dan serabut elastinnya masih banyak dalam kulit. Oke, jadi artinya serat kolagen dan serabut apa tadi dok? Elastin. Elastin itu memang harus terpenuhi ya dok ya, Benar harus banget. tercukupi untuk menjaga kulit kita dari dalam itu agar tetap sehat tadi. Benar banget. Oke, nah cara menjaganya dok itu seperti apa sih? Apakah bisa dengan kita meminum sesuatu yang mendukung atau menjadi penunjang, atau kita menjaga merawatnya melalui skincare nih dok? Oke, jadi yang Mbak Cinul bilang tadi itu semuanya mencakup sih Oh, sebenarnya. mencakup, oke. Jadi yang pertama itu yang pasti kita nggak boleh merokok. Oke. Itu yang pasti. Karena merokok itu akan menyebabkan asapnya sih sebenarnya itu akan menyebabkan stres oksidatif. Jadi nanti kulit kita tuh jadi semakin lebih buruk kondisinya. Itu yang pertama merokok. Terus yang kedua minum alkohol, itu juga nggak boleh. Oke. Terus yang ketiga itu biasanya yang sering kita temuin paparan sinar matahari. Nah ini Gitu, ya mungkin ya. semua orang terkena nih, Benar dok, banget, ya. dan itu kayaknya dari bayi itu memang udah kena ya sinar matahari gitu. Jadi paparan UVA, UVB yang masuk ke kulit itu akan menyebabkan kulit tuh kurang airnya menguap, kemudian UVA, UVB yang masuk ke dalam kulit itu menyebabkan kolagen dan serabut elastin jadi rusak. Nah kalau misalnya kulit nggak ada perlindungan, misalnya kita pakai sunscreen, lama-kelamaan bayangin aja, airnya menguap terus, kolagennya rusak, jadi gimana kulit kita tuh mau lembab? Gimana caranya kulit kita tuh bisa awet muda kalau di dalamnya aja udah rusak? Benar. Gitu. Jadi memang harus menjaga kulitnya itu dari dalam dulu ya dok ya? Benar. Oke. Salah satunya itu menghindari mungkin sinaran paparan matahari langsung Benar tadi banget, ya dok ya? benar banget. Oke. Terus ada juga sih biasanya dari makanan. Oh makanan juga pengaruh ya dok? benar. Jadi orang-orang yang hobinya itu misalnya mengkonsumsi karbohidrat yang olahan, terus lebih banyak konsumsi gula
Itu gula. juga padahal kita kebutuhan sehari-hari kita harus lebih sering ke buah dan sayuran. Kalau misalnya memang mau kulit kita itu tetap awet muda. Oke, seperti itu. Nah, Tribuners, ini adalah tips-tips yang mungkin bisa kita ikuti di rumah ya, Dok. Benar Ya. banget. Salah satunya tadi hindari merokok dan juga mungkin alkohol dan sinar matahari langsung, itu benar-benar bisa menyebabkan kulit kita rusak gitu ya, bukan cuma dari luar tapi juga dari dalamnya. Nah, untuk menjaganya tadi itu Dr. Sherly sudah kasih kita announce untuk Tribuners bisa ikuti dengan lebih banyak makan buah, makan sayur tadi ya. Nah, kalau untuk penggunaan skincare nih, Dok, yang mungkin bisa diawali, mungkin kita dari rumah nih, Dok, itu bisa diawali dari apa dulu nih, Dok? Oke, jadi itu biasanya gini, biasanya perempuan, orang-orang gitu ya, baru memang sih umur 20-an tuh kulit kita masih bagus gitu. Padahal dari umur 20-an itulah kita harus menjaga kulit kita. Karena dari umur 25 sebenarnya itu kulit itu udah mulai menurun elastisitasnya seperti itu. Cuma prosesnya lebih lambat. Jadi orang-orang dengan usia 25 ke atas itu masih cenderung kayak, buat apa sih saya pakai skincare? Udahlah nggak usah. Atau misalnya kan banyak nih sekarang booming skincare A, B, C, D, E, itu udah banyak banget. Jadi dengan boomingnya skincare, orang-orang pada gini, saya mau pakai yang A, nggak cocok nih saya pakai yang B, nggak cocok nih saya pakai yang C. Jadi tukar-tukar gitu, karena mentang-mentang mungkin saya masih umur 25 nih, masih oke nih kulit saya gitu. Padahal di umur 25 ke atas tuh proses penuaan tuh udah mulai. Wow. Padahal prosesnya itu walaupun masih lambat ya, tapi udah mulai. Nah, harusnya dari umur 25 itu kita udah harus menjaga. Karena nanti di usia 35 ke atas itu proses penuaan lebih cepat. Makanya orang-orang dengan usia 35 ke atas tuh lebih cepat, lebih tua kelihatannya. Muncul keriput, muncul garis halus, muncul flek gitu. Oh, seperti itu. Jadi ternyata pemilihan skincare ini juga berpengaruh sekali ya, Dok, Benar ya? banget. Untuk umur-umur yang remaja lagi di usia 20, 17 sampai dengan 20 itu benar-benar di mana kita harus menjaga kondisi kulit itu tadi. Benar ya, Dok? banget. Gitu. Jangan mencoba-coba, kalau saya bilang jangan mencoba-coba. Jadi pakailah skincare sesuai dengan kebutuhan kulit. Gitu. Yang pertama sabun cuci muka itu pasti, ya kan? Yang kedua kita bisa pakai serum, kemudian pelembab itu pasti, kemudian yang terakhir jangan pernah lupa sunscreen atau sunblock. Atau sunblock tadi Gitu, ya, Dok. Cuma kalau misalnya bahan apa yang harus kita pakai untuk muka, nah itu yang saya nggak bisa bilang karena masing-masing kondisi itu berbeda. Misalnya yang A nggak bisa pakai ini, yang B bisanya pakai ini gitu. Makanya saya bilang jangan pernah mencoba-coba skincare, apalagi sekarang udah banyak banget bertebaran. Benar. Apalagi untuk mencoba-coba skincare cuman karena booming tadi ya, Dok. Iya, ya. benar Tapi banget. tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan kulit. Nah, itu bahaya banget, Tribuners. Karena yang Dr. Sherly bilang tadi, Dr. Sherly sharing sama kita tadi, bahwasanya di umur 25 itu sudah mulai mengalami penuaan. Iya, gitu ya, benar Dok, banget, ya. benar Walaupun banget. secara lambat, tapi artinya itu kan sudah kita perlu warning nih dari Iya, sekarang benar, gitu kan. Nah, seperti yang dokter bilang tadi kan, bahwasanya akan muncul awal-awal garis-garis di wajah, garis halus, lalu kerutan. Nah, itu sebenarnya awal munculnya itu disebabkan oleh apa sih, Dok? Oke, jadi awal munculnya itu yang pasti yang pertama tadi karena matahari, itu yang pertama. Jadi paparan matahari yang kita terus dari SD tuh, mungkin dari TK kita udah kena matahari ya, dan pasti kita kan nggak ada perlindungan dong, ya kan? Orang tua kita juga takut ngasih kita perlindungan, padahal itu udah boleh harusnya gitu. Jadi karena paparan terus menerus, jadi yang kulitnya dehidrasi, akhirnya muncullah garis halus, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah diet yang tidak konsisten. Jadi misalnya waktu kecil nih gendut, terus dia mau kurus dong. Iya. Nah, diet nih udah kurus, terus makan lagi gendut lagi, nanti kurus lagi, nanti gendut lagi. Jadi kulitnya tuh udah melar kayak gini, terus kecil, melar kecil. Jadi kulitnya tuh nggak elastis lagi, nggak kenceng, nggak kenceng lagi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu bisa kurang minum. Jadi kurang memang minum menyebabkan juga nih ya, Dok? Iya benar, dehidrasi. Jadi kurang minum, jadi air di kulit juga berkurang. Kemudian ini juga bisa terjadi karena ekspresi yang berlebihan. Terkadang misalnya harusnya kalau misalnya kita ketawa bisa dong, kita ketawa cuma gini doang gitu ya, senyum atau apa gitu. Cuma ada yang beberapa yang berlebihan, jadi menyebabkan misalnya dahinya berkerut. Gitu. Terus matanya jadi menyipit gini, ketawa kan. Terus waktu ketawa rahangnya jadi lebih terbuka, jadinya muncul kerutan di sini.
Oke, jadi Gitu. memang banyak faktor juga ya Benar dok ya banget. yang menyebabkan gitu. Mungkin itu tadi beberapa faktor eksternal yang bisa dokter sebutkan ya. Salah satunya itu tadi Tribuners ada kurang minum tadi. Nah ini mungkin pelajaran untuk saya juga nih dok ya. Itu karena telat banget dan memang kurang banget minum. Dan ternyata itu bisa menyebabkan kondisi kulit kita itu mengalami dehidrasi ya dok. Benar banget. Kalau sudah mengalami dehidrasi atau kehausan tadi, maka akan muncul kerutan-kerutan atau garis halus tadi ya dok di kulit itu. Oke, untuk bisa mencegahnya dong dok, boleh kasih tips kita Tribuners di rumah gitu. Gimana sih cara untuk bisa mengatasi garis halus dulu nih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya garis halus itu muncul waktu muda ya, gitu. Nanti kalau misalnya udah lama kelamaan, konsisten tuh garis halusnya kayak gitu, baru jadinya keriput yang lebih dalam, gitu. Seperti Gitu. itu dong. Jadi berawal dari garis halus, karena konsisten seperti itu terus berkerut, jadi jadilah keriput yang dalam, gitu. Jadi kalau misalnya udah muncul keriput, tambah tua kita kelihatannya. Gitu, oke. Jadi kalau misalnya yang pertama yang pasti banyak minum. Yang kedua kita konsumsi sayur dan buah gitu, terutama yang banyak mengandung antioksidan, misalnya kayak green tea, teh hijau. Terus misalnya kayak alpukat itu kan bagus. Salmon. Nah, itu kan bagus, makanya sekarang tuh booming DNA salmon. Bener Gitu, ya dok. ya kan. Terus yang ketiga mungkin posisi tidur ya. Oh, Posisi mempengaruhi tidur juga, Dok? mempengaruhi. Jadi kalau bisa kita tidur tuh posisinya ya memang agak sulit sih. Cuma posisinya kita harus menghadap ke atas karena atau misalnya kanan kiri tapi nggak nimpa dengan bantal. Oke. Gitu. Jadi maksudnya adalah ketika kulit kita nimpa bantal pasti kan ada bentukan kayak ginilah gitu kan. Nah, itu kalau terus-menerus nanti jadinya jadi garis halus. Oh gitu. Gitu. Dan memang mungkin bantal juga bisa menyebabkan fungal acne itu ya dok ya? Iya, Karena itu kan juga banyak bisa. bakteri gitu Benar ya. banget. Apalagi yang nggak pakai jilbab kayak saya misalnya, rambut kotor nggak cuci nih, tidur langsung plek udah debuan semua bantalnya. Semua bantal. Oke, Gitu. ternyata banyak sekali ya dok Benar faktor-faktor yang memang itu bisa menyebabkan garis halus tadi Tribuners ya. Nah kalau boleh tahu dok, garis halus yang di wajah kita ini itu letaknya ada di posisi mana aja nih dok? Oke, jadi kalau misalnya garis halus itu letaknya sebenarnya di tempat yang ada ekspresi, Oke. gitu. Misalnya, iya bisa di satu muka ini bisa, di dahi bisa, di dahi, kemudian di tengah ini, kita menyindirkan dahi kan bisa, kemudian di sudut mata biasanya karena senyum, kemudian di garis ini juga bisa, gitu. Itu kebanyakannya sih di situ. Jadi di tempat-tempat yang memang ada ototnya untuk kita berekspresi. Oke, seperti itu. Pantesan mungkin orang banyak sekali berlomba-lomba treatment untuk menghilangkan garis halus terutama di sini ya dok Iya, ya? benar banget. Karena mungkin ini juga faktor penentu usia seseorang bisa Iya. kelihatan muda atau lebih dewasa gitu ya dok ya? Benar. Oke. Jadi kalau misalnya kita baru umur 30 tapi udah kerutannya, pasti kita dibilangnya umur 40. Tapi kalau misalnya kita umur 45 nih gitu kan, tapi kita nggak ada kerutannya sama sekali, pasti orang nggak bisa nebak, pasti dikiranya kita umur 30-an. Itu yang sulitnya ya dok ya? Iya, benar. Waduh Tribuners, ini tips ini luar biasa sekali Tribuners ya obrolan hari ini. Jadi memang dari kita mungkin banyak nih dok yang menyepelekan masih garis halus doang nih mungkin ya, benar. masih kerutan nih gitu kan ya. Ternyata hal sepele seperti itu, ternyata kondisi kulit kita itu bukan hanya soal acne aja dok ya, yang menjadi ketakutan. Ternyata memang garis halus ini juga perlu menjadi ketakutan dan kewaspadaan untuk kita Tribuners untuk menjaga kulit kita. Nah dengan cara tadi yang Dr. Shirley bilang itu harus banyak banget kita minum air dan juga mungkin konsumsi buah-buahan dan sayur tadi ya dok ya, itu menjadi faktor penentu. Nah kalau untuk keriput nih dok, keriput ini garis halus ini dia rentan usianya mulai dari umur berapa sampai berapa nih dok? Oke, jadi kalau misalnya untuk garis halus ini dia rentangnya tuh di usia 25 ke atas. 25 sudah mulai 25 dok? sudah ada. Kadang di klinik saya itu sudah ada yang ada keriputnya, bukan garis halus lagi loh ini ya. Umur 25 itu saya nemu udah ada keriputnya di bagian dahi dan di bagian tengah dahi. Walaupun dia belum permanen, masih bisa balik lagi gitu, tapi udah muncul keriput. Nah keriput yang di dahi yang dokter maksud itu benar-benar Iya, benar-benar keriput, benar-benar kerutan. itu hanya kalau dia berekspresi saja atau dia diem aja udah kelihatan tuh dok? Ada yang berekspresi, ada yang udah masih diam aja udah mulai muncul di sini. Gitu, walaupun masih halus banget. Gitu. Oke. Dan itu mungkin bisa menjadi
kewaspadaan kita ya Dok ya, Iya, untuk benar menjaga banget. kulit. Oke. Berarti memang faktor usia itu bisa muncul dari 25 sampai ke atas. Iya benar. Tapi ada kemungkinan nggak Dok untuk di bawah 25 tuh bisa terkena garis halus dan keriput ini? Bisa jadi gitu, walaupun saya belum pernah ketemu kasusnya ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin yang di rumah udah pernah ketemu gitu kasusnya, saya nggak tahu, karena biasanya paparan yang matahari yang terlalu berlebihan sih gitu. Kemudian lebih cuek terhadap skincare gitu. Jadi tergantung gini loh Mbak Cenul, misalnya nih ada yang A nih, cocok nih misalnya treatment skincare-nya pakai yang ini gitu, tapi mungkin 1 tahun dia pakai oke-oke aja mukanya, bosan manusia dong ya, bosan gitu. Jadi ketika dia bosan, tahun kedua dia ganti. Nah kadang yang kayak gitu yang bisa ngebuat malah bermasalah kulitnya. Oke, jadi Gitu. ternyata pergantian skincare juga mempengaruhi nih Iya Dok? benar, kan kita nggak tahu kandungannya apa gitu kan. Jadi mungkin saran dokter apa nih kalau sudah cocok dengan satu skincare, udah Ya. itu aja? Kalau udah cocok dengan satu skincare, udah itu aja, lanjutin aja gitu. Jangan tukar-tukar gitu. Ataupun kalau misalnya mau ditukar, coba dikonsultasikan dengan dokternya. Jangan kita beli yang sembarangan bebas gitu ya. Benar. Nah Dok, karena kan mungkin Tribuners di rumah ini masih ada yang remaja dan juga mungkin ada yang di atas 30-an nih Dok ya, dan butuh solusi mungkin dari Dokter Sherly. Gimana sih solusi mungkin Dokter Sherly bisa kasih untuk Tribuners di rumah, untuk mereka tuh yang masih males skincarean tapi pengen kulitnya tuh bagus tuh Dok? Mungkin bisa aplikasi apa yang bisa mereka pakai di rumah tuh Dok? Jadi kalau misalnya jadi sebenarnya kalau misalnya untuk pakai yang skincare di rumah, itu cukup kalau misalnya mager banget nih. Misalnya orang tuh malasnya gini, pagi aduh masa sampai 4 rangkaian gitu iya, kan. benar-benar. Jadi kalau misalnya memang males-malesnya banget, yang penting pelembab nggak ketinggalan sama sunscreen. Udah itu Yang aja. paling penting berarti pelembab dan Sunscreen di pagi hari. Udah. Kalau misalnya embel-embel lainnya males banget gitu ya, itu yang nggak boleh ketinggalan. Berarti Gitu. udah nih Tribuners ya, udah poin 2 doang nih, masa masih males ya Benar, Dok ya? Masa benar. masih males ya kan? Kalau pelembab dan juga sunscreen itu, kalau pelembab memang itu dibutuhkan banget ya Dok Makanan ya, kulit untuk sih ya, makanan nutrisi. kulit, nutrisi. Oke. Dan kalau sunscreen itu bisa dibilang dia apa ya? Mencegah paparan Mencegah sinar banget. matahari ya. Benar, jadi harus ada nutrisinya dan juga harus ada yang mencegah. Jadi Tribuners kalau memang belum sempat atau mager banget nih ya untuk skincarean dan juga pergi ke klinik kecantikan ataupun treatment, itu bisa menggunakan 2 langkah ini tadi. Jadi jangan lupa pakai pelembab dan juga pakai sunscreen ya. Benar banget. Nah Dok, kalau untuk kerutan nih Dok, kalau kerutan itu kan memang identik dengan orang yang mungkin usianya sudah lanjut gitu ya Dok ya. Nah biasanya kalau kerutan ini, apakah dia bisa tumbuh di usia 25-an juga ya tadi? Bisa? Nah, itu jadi sebenarnya kerutan itu adalah awal mula dari garis halus gitu. Jadi garis halus yang terus menerus terjadi seperti itu, kalau misalnya kita nggak berubah atau kita nggak mencegahnya untuk menjadi kerutan, nanti lama-lama jadi kerutan Oke. gitu. Jadi awalnya garis halus, terus karena begitu terus lama-lama jadi kerutan. Kerutannya mungkin awalnya tuh masih sedikit, lama-lama tapi kalau digituin terus jadi kerutan dalam. Jadi memang ada stepnya ya Dok ya? Itu Berawal dari garis halus. Oke. Itu rentan waktu dia dari menjadi garis halus untuk menjadi kerutan tuh berapa lama tuh Dok? Nah itu tergantung dari kitanya sih. Cuma dari umur 35 ke atas tuh udah cepat banget proses kerutannya kalau kita nggak ngejaga. Gitu. Berarti itu salah satu faktornya tadi karena mungkin dehidrasi kulit tadi ya Dok ya? Iya benar banget. Dan juga banyak faktornya tadi ya Tribuners yang udah disebutin, mungkin posisi tidur gitu kan ya, kena sinar paparan matahari dan lain sebagainya. Oke. Dah menurut Dokter Sherly, garis halus dan kerutan ini berbahaya nggak sih untuk kulit wajah? Ya bahaya banget itu udah pasti. Yang pertama kita jadi lebih tua gitu. Siapa sih yang mau lebih tua? Pasti orang-orang pengen kayak orang-orang Korea dong gitu kan. Udah umur 50 tapi masih kayak umur 20-an, itu pasti orang-orang incar gitu. Jadi kalau misalnya memang keriput dan garis halus kalau bisa kita hindari ya kita hindari aja. Oke, kalau bisa dihindari aja. Iya. Nah, untuk treatmentnya nih mungkin Dok ya, atau rangkaian yang mungkin Dokter Sherly bisa berikan tips dengan Tribuners di rumah untuk bisa menghilangkan garis halus dan kerutan ini, perlu ada treatment apa nih Dok? Oke, jadi kalau misalnya treatment, itu yang pertama treatment yang bisa menyebabkan kulit tetap lembab gitu. Jadi kalau misalnya untuk membuat kulit lembab, itu biasanya kita pakai Dena Salmon sih.
DNA salmon. Itu yang lagi booming sekarang. Jadi DNA salmon ketika masuk ke kulit kita itu akan memicu kolagen di bawah kulit kita untuk berproduksi terus-menerus gitu. Jadi ketika kolagennya itu berproduksi terus-menerus, maka kulit kita akan terlihat muda. Kerutan nggak ada, noda hitam nggak ada, dan kulit lebih bercahaya. Oke, jadi memang disarankan untuk bisa DNA salmon ini tadi ya dok ya, karena memang dia efeknya yang dokter Sarli bilang tadi ya, bisa mencerahkan, Iya, benar. dan juga bisa membuat kulit lebih kencang tadi ya dok Benar ya. banget. Oke, jadi kan kalau garis halus dan kerutan itu identik dengan kulitnya yang kendur mungkin dok ya. Jadi memang harus dikencangkan lagi kulitnya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya untuk kulit yang kendur oke juga, tapi kalau misalnya kulit kita memang udah kenceng, tapi ya karena itu ekspresi yang berlebihan. Oke. Nah itu jadi kulit kita udah kenceng nih, nggak kendur loh gitu. Tapi karena ada sesuatu yang berulang terjadi terus menerus gitu. Contohnya misalnya kita senyum terus menerus gitu. Nah itu menyebabkan jadi nggak ada muncul garis halus, lama-lama jadi keriput gitu sih. Jadi nggak harus kulit yang kendur. Jadi memang itu nggak harus kulit yang kendur dok? Nggak harus. Karena ekspresi berlebihan tadi juga ya bisa mempengaruhi. Bisa banget. Waduh, nah ini mungkin bisa jadi juga ya untuk catatan Tribuners di rumah yang ketawanya atau ekspresinya suka berlebihan nih, mungkin bisa dikurangi karena itu tadi bisa menyebabkan kulit-kulit di wajah gitu ya, bisa menyebabkan garis halus tadi dan juga sampai ke kerutan. Nah untuk treatment DNA salmon ini adakah di klinik Azizah tadi dok? Oh ada. Ada ya, memang sudah ada. Saya rasa di klinik-klinik lain juga di kota Bandar Lampung, di klinik mungkin di kota lainnya juga mungkin sudah ada sih. Oke. Nah kalau treatment ini nih dok, treatment DNA salmon ini, itu mungkin dokter bisa ilustrasikan prosesnya bagaimana gitu dok? Apakah mungkin memasukkan salmonnya atau bagaimana tuh dok? Kan ada di benak teman-teman semua kan mungkin salmon tuh kan ikan gitu. Bagaimana ya cara prosesnya gitu dok? Boleh. Jadi sebenarnya untuk melembabkan wajah tuh nggak cuma DNA salmon sih, ada masih banyak treatment lainnya yang bisa untuk melembabkan wajah gitu. Tapi yang lagi booming sekarang itu kan masyarakat taunya DNA salmon gitu kan gitu. Jadi sebenarnya DNA salmon ini itu bukan ikan salmon kemudian dijadikan treatment, bukan. Bukan. Jadi DNA salmon itu adalah salmon kemudian sudah melalui proses gitu oleh ahlinya. Nah kemudian DNA dari salmon ini yang bisa masuk ke kulit manusia itulah yang diambil. Oke, jadi memang sudah melalui beberapa tahapan, bener banget, sudah diuji, bener. Dan memang itu diambil DNA-nya yang memang sesuai dengan kulit kita. Iya, jadi bukan ikannya kemudian dijadikan bukan ya Tribuners gitu. Nah untuk treatment ini dok, itu masa recovery-nya atau penyembuhannya itu berapa lama sih dok biasanya? Oke, kalau misalnya treatment ini sebenarnya aja ketika kita masukkan ke kulit 1 hari aja udah oke. Oh sudah oke. Udah oke. Ada proses pembekakan atau dan lain sebagainya? Oh nggak ada sih. Tidak ada? Nggak ada, langsung bagus. Jadi langsung bagus gitu ya. Nah kalau untuk hasil untuk bisa kelihatannya itu berapa lama tuh dok bisa kelihatan? Oke, jadi itu tergantung dari kitanya sendiri gitu. Ada yang dalam waktu 2 minggu udah kelihatan gitu, ada 1 minggu udah kelihatan. Oke, jadi memang itu kembali lagi ke kulit. Iya benar. Dari klien ya dok ya? Iya benar banget. Oke, jadi ada yang cepat, ada yang 1 minggu, ada juga 2 minggu. Kalau untuk proses pengulangannya nih dok, kira-kira treatment ini harus diulangi sebanyak berapa kali? Oke, jadi kalau untuk DNA salmon sebenarnya tergantung dari perusahaannya ya. Ngebentuk DNA salmon itu terdiri dari apa aja gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk DNA salmon minimal 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu dianjurkan ya dok ya. Tapi kalau memang masalah kulitnya sudah teratasi nih dok, boleh untuk mungkin 3 bulan, 2 bulan sekali gitu boleh? Atau harus rutin 1 bulan sekali? Sebenarnya kalau misalnya untuk itu it's okay sih kalau misalnya mau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Tapi yang penting tetap treatment gitu. Jangan sampai kita nggak treatment. Biasanya kadang gini karena wah udah bagus nih kulitnya nih, udah deh ganti deh atau apa deh gitu. Terkadang ada yang kayak gitu. Jadi jangan sampai karena kulitnya udah bagus terus kita jadi kayak berleha-leha santai-santai. Enggak, salah. Justru ketika kulit kita bagus kita harus mempertahankan. Benar banget. Gitu. Jadi memang dianjurkan banget untuk bisa DNA salmon ini ya dok ya. Atau misalnya treatment yang lain yang untuk bisa melembabkan juga boleh gitu. Jadi nggak harus DNA salmon. Jadi nggak harus DNA salmon. Salah harus. satu mungkin contoh yang bisa meringankan garis halus atau menghilangkan garis halus dan kerutannya apa dok? Selain DNA salmon? Banyak sih, misalnya ada beberapa brand yang mengeluarkan misalnya hyaluronic acid, itu juga bisa.
Oke, itu juga bisa karena kenapa sih dok treatment ini yang dipilih? Memang Yang kandungannya ada apa? DNA salmon. Oh bukan. Yang terakhir tadi. Oh, yang hyaluronic acid. Iya, Karena memang fungsi hyaluronic acid itu untuk melembabkan. Jadi semakin sering dipakai itu akan semakin lembab. Oke. Sama kayak lipstick, itu juga ada beberapa brand itu yang mengeluarkan lipstick dengan ada kandungannya hyaluronic acid. Jadi semakin dipakai dia semakin lembab bibirnya, nggak akan kering. Oke. Gitu. Nah, mungkin ada saran dari Dokter Sherly untuk Tribuners di rumah untuk cara bisa mengatasi dan juga mencegah garis halus dan juga kerutan di wajah ini, dok. Boleh kasih Tribuners di rumah. Jadi kalau misalnya untuk di rumah ini, kalau misalnya memang nggak bisa treatment, silahkan kita pakai skincare. Kalau misalnya mager pakai skincare, itu kita pakai pelembab dan sunscreen itu cukup. Tapi kalau misalnya orang yang memang tidak mageran, itu kita bisa mulai dari sabun cuci muka, kemudian kita pemakaian serum, kemudian pelembab dan sunscreen. Nah, selain untuk pemakaian skincare, kita juga bisa cegah dengan makan makanan yang sehat, kemudian minum air putih yang banyak, kurangi makan karbohidrat yang olahan dan gula, kemudian tidur yang cukup, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Oke, itu tadi beberapa tips ya Tribuners ya dari Dokter Sherly yang mungkin bisa kita terapkan di rumah dan kita bisa memulai hidup sehat serta mendapatkan kulit sehat yang kita dambakan mulai dari makanan dan juga aktivitas yang sehat tadi. Oke, Dokter Sherly, terima kasih banyak sekali sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah mengedukasi Tribuners di rumah ya dalam tayangan kita Bincang Kecantikan ini. Luar biasa sekali Tribuners, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari Dokter Sherly. Salah satunya itu untuk bagaimana sih cara kita mencegah ya garis halus dan juga kerutan di wajah nih. Ternyata banyak sekali faktor yang sudah dijelaskan oleh Dokter Sherly, baik eksternal, internal maupun solusi yang sudah diberikan oleh Dokter Sherly tadi. Dan Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan Bincang Kecantikan bersama dengan saya Kusnula Syaifah di sini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.